Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita The Next Prince episode 2. Episode 2 dibuka dengan suasana tegang di rumah Kanin setelah sang ayah berusaha menyelamatkan Kanin dengan menahan para penjahat. Sharan, pengawal setia keluarga Asafadevatin, mendesak Kanin untuk segera melarikan diri bersamanya demi keselamatan Kanin dari para penjahat yang ayahnya coba tahan. Kanin awalnya menolak karena ingin kembali ke ayahnya. Namun, Sharan meyakinkan bahwa jika ia kembali, ia hanya akan menyerahkan diri pada orang-orang jahat. Namun, suatu tembakan kembali terdengar. Sharan langsung menekankan pentingnya membalas dendam dan melanjutkan amanat sang ayah. Kanin dilanda duka dan kebingungan, mau tidak mau ia pun pergi bersama Sharan. Di sisi lain, beberapa penjahat yang sebelumnya menyerang Kanin melaporkan kegagalan mereka untuk menyingkirkan Kanin kepada bosnya. Diperlihatkan Kanin yang dibawa ke tempat aman oleh Sharan. Kanin yang sudah mengganti pakaiannya menemukan Sharan yang tengah mengutak-ngatik HP miliknya bagaikan servis dadakan. Sharan melakukan hal itu agar lokasi mereka tidak terlacak oleh musuh. Di situ Sharan mengatakan bahwa ayahnya Kanin mempercayakan Kanin kepadanya. Kanin yang bersedih dengan keadaannya hanya bisa merenung. Namun saat ada kesempatan, diam-diam Kanin keluar dari kamarnya. Melihat Sharan yang tertidur, dengan segera ia mengambil handphone dan memborgol tangan Sharan. Kanin yang hendak pergi tidak menyangka bahwa Sharan sudah berada di belakangnya. Adu argumen terjadi di antara mereka berdua, yang pada akhirnya Kanin kembali. Tanpa diduga, Kanin menanyakan bagaimana cara Sharan bisa melepaskan borgol di tangannya. Sharan pun memberikan contoh pada lengan Kanin secara langsung. Sharan memberitahu bahwa tugasnya ialah membawa Kanin kembali, termasuk menjadikan Pangeran Tarin atau ayahnya Kanin menjadi penerus raja berikutnya. Beralih kepada raja dan beberapa pangeran, termasuk Pangeran Tarin yang sedang melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut membahas tentang ekonomi, di mana Pangeran Tarin melaporkan bahwa penambangan emas Asafadevatin masih bisa mencapai jumlah produksi yang diharapkan. Namun, masalah terjadi pada ekspor belian Pucong Pisut, dan Pangeran Chana dari David Meta mengatakan tidak ada masalah terkait penjualan permata, serta untuk Pangeran Wasin dari Minanakarin berterima kasih kepada Asafadevatin yang membantunya terkait pendanaan untuk penelitian mutiara di wilayahnya. Raja terlihat mulai batuk-batuk dan sakit, membuat 4 pangeran dari 4 wilayah mengkhawatirkannya. Raja menjelaskan bahwa tidak setiap orang bisa bebas masuk ke kerajaan karena ia tidak mau kejadian 22 tahun yang lalu kembali terulang. Pertemuan itu pun selesai. Raja memanggil Pangeran Tarin untuk datang. Di situ ia menjelaskan bahwa ia menyimpan suatu rahasia, bahwasanya Kanin anak dari Pangeran Tarin itu masih hidup. Tarin yang terkejut langsung menanyakan kepastiannya, dan Raja langsung menyebutkan bahwa cucunya akan segera datang. Pangeran Tarin pun berkata bahwa ia akan menjaga anaknya. Diperlihatkan Putri Ava dan Pangeran Ramil yang sedang bermain anggar. Argumen yang sangat sopan namun tajam terjadi di antara Pangeran Ramil dari Pucong Pisut dan Putri Ava dari David Meta, di mana mereka membahas terkait kompetisi merebutkan pewaris tahta agar ayah dari mereka masing-masing bisa menjadi penerus raja berikutnya, di mana Ramil adalah satu-satunya penerus laki-laki dari keempat keluarga. Sharan menjelaskan bahwa mereka harus pergi ke tempat yang dianggap aman dan strategis untuk menyusun langkah selanjutnya. Sharan menyebutkan bahwa ia memiliki seorang teman di Thailand yang dapat membantu mereka melarikan diri ke Emali. Kanin akhirnya setuju setelah Sharan dengan tegas dan penuh emosi untuk meyakinkannya. Sesampainya di bandara, mereka diikuti oleh para musuh. Sharan pun membawa Kanin untuk masuk ke dalam taksi. Di dalam taksi, mereka menemukan supir yang lucu karena menyangka bahwa Sharan dan Kanin merupakan seorang aktor karena saking tampannya. Perjalanannya cukup jauh membuat Kanin tertidur. Beberapa mobil terus mengikuti dari belakang, yang pada akhirnya mereka berdua pun turun dengan terburu-buru.
Namun, perkelahian tak bisa dihindarkan saat mereka terkepung oleh musuh. Setelah memenangkan perkelahian, hujan pun turun. Di situ, Sharan yang merasakan rintik-rintik hujan teringat masa kecilnya dan mulai tidak fokus. Musuh hendak melawan, namun Sharan langsung membalasnya. Sharan dan Kanin pun bersembunyi. Karena basah, Sharan menyarankan Kanin untuk mengganti bajunya. Namun, Kanin malah menutup luka di lengannya Sharan menggunakan baju tersebut. Pemilik toko pun datang dan menuduh mereka sebagai pencuri. Namun, dengan jurus andalan manis bak sebuah janji, Kanin langsung berbicara lemah lembut bagaikan sutra yang menyatakan ia hanya ikut berteduh dengan temannya karena hujan di luar sangat deras. Kanin pun mencoba meminjam handphone pemilik toko. Pada akhirnya, Wetid, teman Sharan pun datang. Setelah tidak lama bertemu, Sharan menghubunginya lagi karena suatu masalah. Ia juga menanyakan kepada Sharan siapa laki-laki di sampingnya. Yang Sharan jawab bahwa Kanin merupakan adiknya. Perjalanan singkat, Sharan dan Kanin tiba di rumah Wetid di Thailand. Namun karena gerak-gerik mencurigakan, Wetid langsung menyimpulkan bahwa Kanin bukanlah adik Sharan. Melihat itu, Kanin malah dengan sengaja membuat skenario bahwa ia dan Sharan berpacaran. Dengan memanggil Sharan panggilan imut, yakni Ang-Ang, yang diambil dari kata uncle atau paman karena Sharan sering galak seperti orang tua. Sharan yang hanya diam malah dipanasi oleh Wetid yang menanyakan panggilan sayang pada Kanin. Yang dijawab oleh Kanin bahwa Sharan sering memanggilnya imut. Namun Sharan langsung memanggilnya anak nakal. Setelah mengikuti alur permainan Kanin tentang berpacaran, Sharan mengajak Wetid untuk berbicara berdua saja. Seketika, Wetid langsung membungkuk hormat dan meminta maaf atas kelancangannya kepada Kanin, yang ternyata ia seorang pangeran. Di situ, mereka pun menceritakan seluruh kejadian dan meminta bantuan pada Wetid. Wetid setuju membantu, namun memperingatkan bahwa kemanapun mereka pergi, para penjahat akan terus memburu mereka. Esok harinya, Sharan dan Kanin pergi ke stasiun. Dua musuh langsung diberhentikan petugas yang tak lain ialah Wetid yang sedang menyamar. Wetid pun menunjukkan arah yang salah pada musuh. Tak disangka, Sharan dan Kanin berdandan bak acara lomba Agustusan. Mereka pun masuk ke dalam kereta. Di Emali, Raja dan Pangeran Tanin berbincang bahwa Kanin akan segera kembali dan menyuruh Pangeran Tanin untuk menunda kepulangannya. Raja mengatakan bahwa dirinya sudah sakit-sakitan dan akan mengumumkan penerusnya sesegera mungkin, di mana itu artinya akan mengadakan ritual pedang kerajaan. Kanin pun akhirnya tiba di Emali.